Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner kembali bersama saya Nina Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Hendri di Tangerang. Pak Agus, perusahaan kami adalah perusahaan PMA yang belum go public. Pemegang saham terdiri dari Tuan A WNI sebesar 30% dan Mr. B WNA sebesar 70%. Apabila Mr. B mau menjual sahamnya kepada pihak lain yaitu perusahaan di Singapura, yang mau saya tanyakan apakah ada kewajiban perpajakan yang harus kami lakukan atas transaksi penjualan saham Mr. B tersebut? Pak Hendri di Tangerang, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk transaksi penjualan saham untuk perusahaan tertutup ya, yang mana belum go public, yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri ya, atas keuntungannya itu ya, kalau ada terjadi capital gain itu merupakan objek pajak penghasilan. Nah, jadi untuk laba atas pengalihan saham itu merupakan objek PPh yang mana harus dilaporkan ke dalam SPT tahunan PPh bagi pihak si pemegang saham yang bersangkutan. Nah, tapi memang misalkan kalau tidak ada capital gain ya tidak ada aspek perpajakannya seperti itu. Nah, tetapi untuk transaksi penjualan saham, karena di sini kan penjualan sahamnya oleh wajib pajak luar negeri ya, WNA nih ya. Di sini ada perlakuan khusus nih ya, Pak Hendri ya. Jadi untuk penghasilan dari penjualan saham yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, itu akan dipotong PPh-nya sebesar 5% dari harga jual, yang mana PPh-nya ini bersifat final. Jadi mesti dipotong PPh pasal 26 Pak ya. PPh pasal 26 tarifnya ada 5% dari harga jual yang mana sifatnya final. Nah, kalau kita lihat aturannya itu di Keputusan Menteri Keuangan nomor 434 tahun 1999. Nah, di situ mengatur mengenai penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham. Ya, jadi dia nggak melihat keuntungannya, tapi dilihat dari harga jualnya ya. Jadi dari harga jual sahamnya berapa, penjualan sahamnya berapa dikalikan dengan 5% seperti itu. Yang mana sifatnya final. Nah, tapi di sini kan kalau pembelinya kan ada wajib pajak luar negeri ya, perusahaan di Singapura. Nah, jadi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah perusahaan Pak Hendri. Ya, jadi perusahaan Pak Hendri berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Nah, selanjutnya ya perusahaan nanti akan mencatat akte pemindahan hak atas saham yang mana yang sudah dijual ya, dan dibuktikan dengan pelunasan PPh pasal 26 ya, yang mana 5% dari harga jual itu. Nah, jadi nanti bukti pelunasannya SSP-nya ini nanti dilampirkan ya, di fotokopi seperti itu. Nah, dan juga untuk pemotongannya itu ya, penyetoran PPh-nya paling lambat kapan ya untuk PPh pasal 26 ini? Ya, jadi kalau misalkan transaksi penjualan sahamnya adalah di bulan Desember, maka harus disetor paling lambat PPh 26-nya tanggal 10 Januari tahun 2024 ya, tanggal 10 bulan berikutnya seperti itu. Nah, dan juga mesti melaporkan SPT masa PPh pasal 26 ya, paling lambat tanggal 20 masa berikutnya. Nah, tetapi memang di sini ada kendala nih, pasti ya ada kendala, karena pada saat sekarang kan pada saat pelaporan SPT PPh pasal 2326 kan menggunakan ibu pot namanya. Nah, ya pada saat pelaporan di SPT-nya. Nah, nanti akan ada kendalanya begini, Pak. Mungkin nanti pada saat pembuatan di SSP juga sama kendala ya. Karena apa? Karena kan nama SSP-nya mungkin nama wajib pajak luar negeri ya, dan di pelaporan SPT masanya mana sistem DJP online itu ya di ibu pot ya tidak bisa mengakomodir ya, karena di sini kan SSP-nya atas nama si wajib pajak luar negeri, sedangkan yang pihak yang melaporkan perusahaan Pak Hendri gitu loh. Nah, ini sistemnya ini belum bisa mengakomodir nih ya, teknisnya karena di sistemnya belum bisa mengakomodir hal ini. Saran saya kepada Pak Hendri, Bapak bisa berkonsultasi dengan pihak account representatif perusahaan Bapak ya, untuk mekanisme penyetoran dan bagaimana pelaporannya nih di SPT PPh 26-nya nih ya, atas transaksi penjualan saham oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri itu ya. Karena di sini kan memang kalau kita baca ketentuannya, perusahaan Pak Hendri yang disuruh berkewajiban memotong. Nah, tapi kalau di sini
untuk pelaporannya terkendala begitu ya. Nah, ini kan nanti kan mesti ada cari solusinya kan. Nah, solusinya bagaimana? Karena di sistemnya tidak bisa. Nah, artinya ya tanyakan kepada pihak otoritas bagaimana solusinya untuk penyetoran dan pelaporan di SPT 26-nya seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Henry dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.